Sebelumnya, Bapak ingin mengucapkan pangan jali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Swaha. Hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia kita sudah melanjutkan di bab yang kedua, yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, kalau di bab pertama kita sudah mempelajari tentang teks prosedur, kita lanjutkan ke teks eksplanasi di bab yang kedua. Nah, adapun kompetensi dasar untuk materi ini, anak-anak bisa melihatnya secara mandiri di buku paket kalian, buku paket bahasa Indonesia. Untuk kompetensi dasar untuk materi teks eksplanasi, kita pertama akan mengambil KD 3.3, yaitu tentang mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Nah, indikator untuk kegiatan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak diharapkan nantinya mengidentifikasi suatu informasi berupa fakta dan gagasan umum yang terdapat dalam teks. Lanjutkan untuk materi teks eksplanasi. Jika di bab yang pertama anak-anak sudah mempelajari tentang teks prosedur, sedikit persamaan dan perbedaan antara teks eksplanasi dan teks prosedur, yaitu terletak pada suatu kejadian. Ya, bila mana teks prosedur itu dibuat oleh manusia yang menerangkan tentang suatu kejadian atau proses pembuatan, maka teks eksplanasi ini adalah teks yang menerangkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara alami. Ya, contohnya terjadinya proses meletusnya gunung berapi, atau mungkin yang saat ini sedang viral, yaitu proses penyebaran virus corona. Nah, kalau teks prosedur yaitu menjelaskan tentang suatu cara atau peristiwa membuat suatu produk, misalkan cara membuat nasi goreng, cara membuat kue, kan begitu. Kalau teks eksplanasi ini teks yang menerangkan tentang suatu proses terjadinya secara alami. Ya, jadi perbedaan antara teks eksplanasi dan teks prosedur itu terletak pada proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, tentunya anak-anak pada saat di SMP pernah mempelajari tentang teks eksplanasi, bukan? Ya, jadi teks eksplanasi itu ciri-cirinya yang pertama itu terdapat sebuah fakta. Ya, jadi teks eksplanasi itu adalah teks fakta, bukan teks opini. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang fakta dan opini. Nah, kalimat fakta itu kalimat yang menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah benar-benar terjadi. Nah, sedangkan teks opini itu merupakan atau kalimat opini itu merupakan sebuah pernyataan atau sudut pandang yang disampaikan oleh seseorang. Ya, jadi kalau misalkan fakta itu sudah benar-benar terjadi dan diakui, tetapi kalau opini itu masih sebatas pendapat dari seseorang yang belum tentu terjadi atau belum tentu kebenarannya, yaitu tentang fakta dan opini. Kita lanjutkan tentang ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, yang pertama untuk kalimat fakta sendiri, kita dapat melihat dari suatu pernyataan kalimat di dalam teks eksplanasi, apakah itu merupakan kalimat fakta, apakah itu kalimat opini. Yang pertama adalah jika kalimat itu adalah kalimat fakta, maka di pernyataan akan didukung dengan adanya data yang akurat. Ya, misalkan data yang akurat itu disertai dengan penjelasan angka-angka, ya, atau analisis. Nah, yang kedua itu berupa objektif. Nah, objektif itu sudah mendapat pengakuan dari banyak pihak atau yang sudah diakui dari
badan atau suatu instansi yang diakui oleh pemerintah. Nah, itu merupakan ciri-ciri bahwasanya kalimat itu adalah kalimat fakta. Nah, yang paling penting ketika kita menganalisis apakah kalimat itu merupakan kalimat fakta atau bukan, kita dapat membuktikannya dengan apakah kalimat itu sudah benar-benar terjadi atau belum. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang kedua tentang kalimat opini, kita dapat melihat yang pertama adalah merupakan pendapat dari seseorang. Nah, apakah itu kalimat yang kalian analisis merupakan suatu pendapat dari seseorang atau bukan? Nah, itu merupakan ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua itu adalah bersifat subjektif. Bersifat subjektif itu adalah kalimat yang disampaikan melalui sudut pandang tertentu saja, hanya melalui satu sudut pandang tertentu saja. Nah, yang ketiga adalah bersifat relatif. Relatif ini artinya mudah berubah. Dalam kalimat opini, kata-kata relatif itu ditujukan dengan biasanya kata kemungkinan, agaknya, nampaknya. Nah, itu merupakan ciri-ciri kalimat opini. Selanjutnya, anak-anak dapat menganalisis kalimat fakta dan opini yang Bapak sudah sajikan di uji kompetensi. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akhiri sampai di sini. Semoga anak-anak dapat belajar secara mandiri di rumah dengan sebaik-baiknya. Bapak ingatkan lagi untuk menjaga kondisi kesehatan secara mandiri di rumah. Bapak akhiri dengan para Mas Om Santi Santi.